Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang penyebaran Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Siapakah Wali Songo itu dan ada siapa saja yang menjadi Wali Songo? Wali Songo adalah ulama yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, yaitu dimulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Lalu siapa saja yang menjadi Wali Songo atau yang dikenal dengan sebutan Wali Songo? Dari daerah Jawa Timur ada sekitar 5 wali yang dimulai dari Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Di daerah Jawa Tengah ada 3 wali, yaitu Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Kemudian di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Cirebon, itu ada 1 wali yang terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Mari kita ulas satu persatu para wali yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Dari slide pertama, kita akan menerangkan tentang kiprah Sunan Muria ketika berdakwah di daerah Jawa Tengah. Sunan Muria dilahirkan pada tahun 1442 Masehi. Nama asli Sunan Muria yaitu Raden Umar. Jadi ketika Sunan Muria ini masih kecil, beliau terkenal dengan nama aslinya yaitu Raden Umar. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika beliau mensyiarkan agama Islam, beliau menggunakan metode dakwah yaitu menggunakan gamelan dan boneka. Sunan Muria berhasil mensyiarkan Islam di daerah Jawa Tengah, yaitu terbukti dengan karya-karyanya adanya masjid di puncak Gunung Muria. Kemudian ada karya yang disebut dengan Tembang Macapat. Ada karyanya yang disebut dengan Adat Kenduri dan Topongeli. Selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri dilahirkan pada tahun 1442 Masehi. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Ainul Yakin. Sunan Giri ini merupakan keponakan dari Sunan Gresik atau sepupunya Sunan Ampel. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri adalah dengan jalur perdagangan dan pendidikan, yaitu Sunan Giri mendirikan sebuah pondok-pondok sebagai tempat pendidikan untuk mensyiarkan agama Islam. Karya Sunan Giri adalah seni tembang dan permainan, seperti permainan anak-anak jamuran, jelungan, bendi gerit, dan gula ganti. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah wali yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Satu-satunya wali yang berasal dari daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati dalam mensyiarkan agama Islam adalah dengan cara politik, yaitu dengan memasuki kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon, mendekati raja-raja yang berada di Kesultanan Cirebon. Karya yang terkenal yang dihasilkan dari dakwahnya Sunan Gunung Jati adalah Naskah Sunan Gunung Jati, Gending Kodok Ngorek, Gamelan Sekaten, dan adanya Masjid Agung Sang Ciptoroso. Kemudian ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilahirkan pada tahun 1450 Masehi. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Sunan Kalijaga merupakan wali yang berasal daerah Jawa Tengah. Metode dakwah yang digunakan adalah seni dan budaya, khususnya budaya wayang. Membicarakan masalah wayang, dahulu
ajaran Hindu-Buddha itu menggunakan wayang 3 dimensi. Kemudian dalam Islam tidak diperbolehkan adanya gambar-gambar atau barang yang berasal dari 3 dimensi karena itu menyerupai dengan patung. Maka akhirnya Sunan Kalijaga menggunakan media patung sebagai metode dakwahnya, yaitu mengganti patung 3 dimensi dengan patung 2 dimensi yang akhirnya sampai sekarang mengganti wayang 3 dimensi dengan wayang 2 dimensi yang akhirnya sampai sekarang banyak digunakan dalam dunia perwayangan. Dan itulah yang menjadi metode dakwahnya Sunan Kalijaga dalam menciarkan agama Islam. Karya Sunan Kalijaga adalah adanya beduk masjid, upacara adat, gamelan, dan kesenian wayang 2 dimensi. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah wali yang berasal dari daerah Jawa Timur, khususnya dari daerah Tuban. Lebih tepatnya berdakwah di daerah Lamongannya. Jadi kalau Sunan Derajat itu berasal dari daerah Lamongan. Sunan Derajat itu merupakan adik kandung dari Sunan Bonang. Nah, Sunan Derajat ini nama aslinya yaitu Raden Syarifuddin, atau yang terkenal dengan nama kecilnya adalah Raden Kosim. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Derajat adalah melebu dengan masyarakat, yaitu beliau bersatu dengan masyarakat, mendekati masyarakat, kemudian menggunakan catur piwulang dan kegiatan sosial. Karya yang dihasilkan oleh Sunan Derajat adalah daun lontar yang bertuliskan surat Yusuf, batik Derajat, serat Dewa Ruci, tembang Pangkur, dan gamelan Singomengkong. Selanjutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini merupakan kakak dari Sunan Derajat yang berdakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah kakak beradik yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang adalah yaitu dengan dakwah melalui budaya, sastra, dan seni. Karya yang dihasilkan oleh Sunan Bonang adalah Pitutur Syekh Bahri, terus kemudian mengubah gamelan Jawa, suluk, mucil, dan tembang Tombo Ati. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan wali yang berasal dari daerah Ampel, Surabaya. Sunan Ampel ini adalah ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau dilahirkan pada tahun 1401 Masehi. Nama asli Sunan Ampel yaitu adalah Raden Rahmat Syekh Ali Rahmatullah, yang biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Metode dakwah Sunan Ampel adalah menggunakan mengajarkan falsafah moh limo. Apa itu moh limo? Yang pertama adalah moh main, yang kedua adalah moh ngombe, yang ketiga adalah moh madon, yang keempat adalah moh madat. Madat itu tidak mau mengkonsumsi narkoba atau ganja, dan yang terakhir adalah moh maling, tidak mau mencuri. Karya-karya yang dihasilkan oleh Sunan Ampel adalah adanya Masjid Sunan Ampel, yang mana Masjid Sunan Ampel ini sampai saat ini masih bertahan dan tetap berdiri kokoh di sebelahnya makam Sunan Ampel. Kemudian ada Masjid Jami Peneleh, kemudian ada pesantren dan ajaran Moh Limo. Yang terakhir adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang mana berarti Sunan Gresik adalah ayah dari Sunan Ampel. Beliau berdakwah di daerah Gresik, lahir pada tahun 1419 Masehi. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dalam menyiarkan agama Islam menggunakan metode dakwah
melalui jalur berdagang, pendidikan, dan pertanian. Karya yang dihasilkan oleh Sunan Gresik adalah teknik pertanian. Sunan Gresik berhasil menciptakan teknik-teknik pertanian yang lebih maju pada saat itu, kemudian mendirikan pondok pesantren dan masjid pesucinan. Demikian biografi singkat dari para 9 wali yang berdakwah di tanah Jawa. Selanjutnya akan kita kenal bagaimana ilustrasi wajah-wajah gambaran para wali songo. Ada wajah dari Sunan Muria, ada ilustrasi wajah dari Sunan Kudus, kemudian Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Gresik. Sekian pembelajaran pengenalan materi Wali Songo pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.